Halo, kembali bersama saya Maya Melivianti dalam pelajaran mengenai diet sehat yang bisa Anda terapkan ke kehidupan Anda sehari-harinya. Nah, perkenalkan, saya adalah seorang blogger kesehatan dan juga telah menuliskan pengalaman saya mengenai diet eh, yang telah saya jalani selama 2 tahun terakhir ini di blog juga di Instagram saya Fit Kitchen. Dan sekarang saya bekerja sebagai freelance interpreter juga tutor. Nah, latar belakang saya menjalankan diet sehat itu karena di tahun 2015 saya sempat sakit dan kemudian berusaha untuk menurunkan berat badan dengan diet keto yang pada saat itu menurut saya tidak cocok ya dengan kondisi tubuh saya, sehingga saya sempat mengalami sakit. Kemudian saya akhirnya mengubah pola diet saya menjadi diet seimbang di awal Januari, maksud saya di bulan April ya 2017 sampai ke sekarang ini, dan telah berhasil menurunkan berat badan saya juga. Nah, kali ini saya mau melanjutkan pelajaran saya mengenai bagaimana kita bisa aktif bergerak begitu ya, dengan olahraga juga dengan kegiatan sehari-hari supaya bisa menunjang diet sehat yang kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Nah, sebagai ulasan dari pelajaran yang lalu, saya terus mengulang tentang 3 hal yang penting ini ya dalam diet sehat, karena sebenarnya ini adalah inti gitu dari cara diet sehat, yaitu ada defisit kalori dari jumlah kebutuhan kalori yang pada umumnya kita perlukan sehari-harinya. Kita harus didefisitkan ya sekitar 20% untuk bisa melakukan diet. Dan setelah itu kita bisa mengkonsumsi protein yang cukup. Karena protein itu memegang peranan yang penting ya dalam diet yang sehat. Karena protein itu bisa mempercepat metabolisme tubuh kita. Dengan demikian juga mempercepat pembakaran lemak ya di dalam tubuh kita juga. Dan setelah itu kita perlu makan makanan yang alami gitu ya, dari hewani, nabati, sumber-sumber nutrisinya kita ambil dari situ, juga sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan lain sebagainya. Dan menghindari yang instan juga kemasan, karena kelama-kelamaan akan membuat kita sakit juga jika kita sering makan makanan instan dan juga dalam kemasan. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan kalori yang masuk dan kalori yang kita gunakan? Dalam artian setiap makanan yang kita konsumsi itu kan mengandung kalori. Jadi setiap kali kita makan dalam sehari, jika itu berlebihan maka harus kita gunakan gitu. Nah, bagaimana menyeimbangkannya antara kalori yang masuk dan kalori yang keluar? Yaitu kita bisa aktif bergerak gitu ya. Dalam kegiatan sehari-hari kita, yang biasanya kita hanya mungkin kita duduk-duduk saja gitu ya, apalagi mungkin yang bekerja di rumah ataupun apakah Anda adalah seorang programmer dan pekerja kantoran, memang biasanya memang diharuskan untuk bekerja dengan duduk begitu ya, tapi di sela-sela itu kita perlu melakukan aktivitas juga ya, dalam artian kalau ada waktu senggang usahakan untuk tidak duduk gitu. Jadi misalnya Anda bisa berjalan-jalan di sekitaran komplek perkantoran Anda sambil mendengarkan musik misalnya ya, dalam waktu istirahat, apalagi setelah makan gitu, diusahakan jangan langsung duduk gitu ya. Karena akan menimbun gitu ya, menimbun makanan yang baru Anda cerna, baru Anda konsumsi gitu. Juga jangan terlalu lari-lari gitu, bukan ya, tapi maksudnya setidaknya Anda berdiri gitu ya dan tidak duduk. Dan sebenarnya kalau bisa eh, Anda juga melakukan pekerjaan Anda dengan berdiri gitu.
Seperti saya sendiri, saya usahakan walaupun saya bekerja dari rumah dan menggunakan laptop gitu, saya juga punya meja yang kita bisa saya bisa berdiri gitu ya sambil bekerja di meja tersebut. Jadi mejanya memang dibikin agak lebih tinggi begitu. Jadi saya masih ada usaha gitu ya untuk berdiri dan meluruskan perut saya gitu. Dan juga setelah itu, setelah aktif bergerak, kita juga bisa rutin berolahraga gitu ya. Nah, olahraga ini memegang peranan yang penting juga dalam diet karena membantu pembakaran lemak itu gitu ya. Jadi dengan berolahraga kita bisa membakar lemak, menyehatkan jantung, juga eh, melalui kardio dan juga strength training. Jadi strength training itu adalah lebih ke membentuk tubuh kita gitu ya, menjadi lebih kuat gitu. Jadi seperti melakukan squat, planking, push up, sit up ya, dan lain sebagainya yang nanti akan saya bahas juga. Nah, di sini saya mau membagi apa sih manfaat olahraga gitu ya. Kadang-kadang orang banyak yang karena banyak orang yang tanya, apakah perlu berolahraga waktu diet? Ya, sebenarnya kalau nggak diet juga Anda perlu berolahraga gitu karena olahraga itu bukan untuk orang yang diet saja sebenarnya, tapi karena banyak manfaatnya gitu ya. Bisa membuat metabolisme tubuh kita meningkat, juga menyehatkan jantung kita, menormalkan tekanan darah, ya terutama jika misalnya seharian itu Anda makan makanan yang manis terus gitu ya, jadi gula darah tuh meninggi gitu, dan juga tensi Anda mungkin meninggi setelah makan makanan yang berlemak. Nah, dengan berolahraga itu bisa menormalkan kembali tekanan darah Anda dan juga terutama bisa membakar kalori di dalam tubuh Anda jika kebanyakan lemak di dalamnya, kebanyakan kalori gitu ya yang Anda makan dalam sehari, dan juga bisa menormalkan kadar kolesterol. Nah, jadi hal ini yang juga saya lakukan ketika saya melakukan diet sehat. Dari bulan April itu memang dalam sehari itu saya pasti ada berolahraganya gitu karena di saat itu saya tinggi kolesterol, tinggi asam urat, juga tinggi tensi. Jadi saya merasakan sekali ya manfaat dari olahraga itu walaupun hanya dengan sepeda statis di rumah dengan 30 menit di pagi hari, juga 30 menit di sore hari, tapi itu membantu saya untuk menurunkan tensi, kolesterol, juga asam urat tanpa obat apapun yang saya konsumsi, hanya mengubah pola makan dan berolahraga. Akhirnya saya bisa menurunkan kembali kolesterol, asam urat, juga tensi saya gitu ke normal. Begitu. Jadi manfaat olahraga tuh sangat banyak gitu ya dan sangat penting menurut saya dalam diet untuk kita bisa berolahraga. Jangankan dalam diet, sekalipun Anda tidak diet, seharusnya Anda adalah olahraganya sekitar 2 sampai 3 minggu ya. 2 sampai 3 kali dalam seminggu begitu. Nah, ini adalah contoh olahraga yang bisa Anda lakukan di pagi hari seperti yang saya katakan tadi, strength training itu ya. Ada squat, push up, planking, lunges gitu ya, dan burpees. Ini bisa Anda praktekkan sehari-harinya. Juga Anda bisa selain itu di sela-sela sore hari ataupun pagi hari itu Anda bisa bersepeda atau jogging gitu ya. Jadi bisa melakukan olahraga apa saja yang Anda sukai gitu supaya tidak cepat bosan. Nah, eh, seperti yang saya tadi bilang, pilih olahraga yang Anda senangi gitu ya supaya tidak cepat bosan. Nah, ini adalah contoh olahraga yang bisa Anda lakukan untuk membakar 100 kalori.
Jadi kalau Anda senang lebih olahraga yang lebih tenang gitu istilahnya, kalau misalnya kayak Zumba atau dance gitu kan perlu lagu yang bersemangat ya. Tapi kalau mungkin Anda suka dengan ketenangan, Anda bisa melakukan yoga selama 45 menit. Ataupun jika Anda senang bersepeda, Anda bisa melakukan bersepeda selama 30 menit. Ataupun jika Anda senang berjalan kaki, ya sebenarnya dengan berjalan kaki itu juga kita bisa membakar kalori gitu. Jadi tidak perlu sesuatu olahraga yang heboh bagaimana, tapi dengan jalan kaki di sekitaran kompleks Anda juga bisa membakar kalori. Nah, ini kalau ini berenang ini adalah favorit saya ya. Selain berenang juga bersepeda, saya senang sekali gitu. Jadi kalau saya disuruh berenang 2 sampai 3 kali seminggu pasti saya akan menjalaninya dengan senang hati gitu. Nah, pilihlah olahraga-olahraga seperti ini yang Anda bisa senangi dan bahkan tidak perlu waktu yang terlalu banyak. Jika Anda melakukannya rutin 2 sampai 3 kali seminggu, maka akan sangat membantu gitu ya. Selain membentuk postur tubuh Anda, juga membantu membakar kalori ya, membakar lemak yang ada dalam tubuh. Begitu. Jadi paling sekian saja pelajaran dari saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda yang sedang melakukan diet ataupun yang belum melakukan diet atau tidak melakukan diet, supaya lebih aktif bergerak dan juga berolahraga rutin setiap minggunya. Terima kasih atas waktunya telah mengikuti pelajaran saya, dan nantikan pelajaran yang selanjutnya yang terakhir mengenai tips-tips ya bagaimana memaintain diet yang sehat ini.